Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Dalpa Walatul Maula. Di video kali ini aku mau membahas salah satu mata kuliah yang aku ambil di semester 5 ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu langsung oleh Bapak Sukmahadi MP. Langsung saja, pada perkuliahan semester 5 ini saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, khususnya pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Mata kuliah ini membuat saya memahami bahwa peran administrasi dalam membangun lembaga pendidikan ini sangat penting dan krusial. Kegiatan mengatur dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga pendidikan ini tentu mencakup segala hal dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar dalam proses suksesnya suatu lembaga pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan adalah salah satu materi yang paling menarik menurut saya pada perkuliahan kali ini. Bagi saya sangat menarik karena proses ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam membentuk suatu lembaga pendidikan. Kualitas para tenaga pendidik, administrator, hingga staf lembaga pendidikan, ini semua akan berpengaruh pada bagaimana proses administrasi itu dilakukan. Seperti mulai dari pembuatan kurikulum hingga proses belajar mengajar dan evaluasi lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai teori-teori administrasi dan bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah dan kampus. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini dikembangkan pada tahun 1900 hingga 1950-an. Teori ini masih berpengaruh dan relevan pada struktur pengelolaan dan efektivitas organisasi pendidikan. Sekolah-sekolah ini seringkali menerapkan struktur hierarkis yang jelas, di mana kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin utama dan guru serta staf lainnya mengikuti perintah dari atas. Ini akan sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia dan alur informasi yang sistematis. Yang kedua, teori neoklasik. Dalam administrasi pendidikan sendiri, teori ini mengedepankan betapa pentingnya hubungan manusiawi dan aspek psikologis dalam pengelolaan organisasi. Teori neoklasik mendorong partisipasi semua anggota organisasi, termasuk guru, staf administrasi, bahkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu lembaga pendidikan. Hal ini menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya ada teori modern. Nah, dalam konteks pendidikan, penerapan teori modern ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, implikasi teori modern sendiri dalam administrasi pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Lalu kita beranjak pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh administrator dalam penerapan teori-teori yang tadi, teori-teori klasik, neoklasik, dan modern. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik ini punya tantangan kayak seperti keterbatasan anggaran. Nah, seringkali anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi kualitas kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Terus kualitas pengajaran juga adalah tantangan, seperti kurangnya pelatihan terhadap guru dapat menghambat penerapan metode pengajaran yang lebih efektif. Solusinya bagaimana? Solusinya ini harus ada manajemen anggaran yang efisien, seperti prioritaskan pengeluaran untuk pengembangan guru dan fasilitas, serta harus ada pelatihan berkelanjutan, seperti berikan pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, ada tantangan dan solusi dari teori neoklasik. Tantangan adalah perubahan kebijakan. Nah, kebijakan pendidikan yang sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian. Nah, ada juga yang kedua, integrasi teknologi. Kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru secara merata di semua institusi. Solusinya bagaimana? Harus ada perencanaan yang fleksibel, buat rencana yang strategis, yang adaptif terhadap perubahan kebijakan. Lalu ada juga pelatihan teknologi. Disediakan pelatihan bagi staf, siswa tentang penggunaan teknologi yang efektif. Yang ketiga, ada tantangan dan solusi dari teori modern. Tantangan
Yang pertama, tantangannya adalah kesejahteraan mahasiswa. Kayak meningkatkan terhadap kesehatan mental mahasiswa memerlukan perhatian khusus. Karena seperti yang kita tahu bahwa isu kesehatan mental di anak muda ini sangat ramai ya dibicarakan akhir-akhir ini. Solusinya peningkatan layanan kesehatan mental gitu. Kembangkan program-program yang dukungannya itu ditujukan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan yang lebih komprehensif. Dengan memahami contoh, tantangan, dan solusi dari 3 teori ini akan menciptakan administrator pendidikan dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan teori-teori pendidikan di institusi mereka. Selanjutnya, bagaimana teori administrasi modern dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif berorientasi pada keberagaman. Jika kita melihat pada pengertian dari teori modern itu sendiri, bahwa teori modern adalah merupakan teori yang terbuka. Teori modern dalam administrasi pendidikan mencerminkan pendekatan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan individu. Implikasi teori modern dalam administrasi pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk individu yang lebih adaptif, inovatif dalam masyarakat yang terus berubah. Nah, dari penjelasan di atas, menurut saya ini cukup jelas bahwa teori administrasi modern juga mendukung akan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Kita bisa lihat bahwa prinsip teori modern itu sendiri adalah teori terbuka dan dinamis serta responsif. Fenomena sosial banyak menunjukkan di mana masih banyak penyeragaman di lembaga pendidikan tanpa memperhatikan dan penghormatan terhadap yang berbeda. Nah, kiranya teori modern ini tentu menurut saya dapat mendukung lingkungan pendidikan yang inklusif dengan menghormati segala perbedaan baik agama, suku maupun ras yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberlakuan peraturan hingga kurikulum di sekolah. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara administrasi pendidikan dan pengembangan kurikulum di sekolah atau kampus. Teori administrasi pendidikan dan pengembangan kurikulum di kampus ini saling terkait dalam konteks sekolah dan kampus. Yang pertama ada di perencanaan kurikulum. Seperti ini, administrasi pendidikan menyediakan kerangka kerja untuk merencanakan tujuan sumber daya kurikulum. Nah, pengembangan kurikulumnya seperti apa? Seperti memastikan kurikulum ini relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Persamaan kedua di implementasi kurikulum. Dalam administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk pelaksanaan kurikulum termasuk pelatihan guru dan penyediaan sumber daya. Dalam pengembangan kurikulum seperti apa? Mengadaptasi kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks lokal. Yang ketiga, persamaannya ada evaluasi peningkatan kurikulum. Dalam administrasi pendidikan itu melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum seperti apa? Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan keberlanjutan. Kesimpulannya tentu, teori administrasi pendidikan mendukung pengembangan kurikulum yang efektif melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang terstruktur, memastikan bahwa pendidikan memenuhi tujuan yang diharapkan oleh baik tenaga pendidik, administrator, siswa ataupun mahasiswa, hingga masyarakat. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa insight yang menarik yang bisa aku bahas di konten video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir, dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.